ujian ini dilaksanakan dengan sistem daring dan luring. Kami ada 12 kelas, sehingga setiap hari kita gilir 2 kelas untuk tatap muka dan 10 kelas untuk daring. Misal MIPA 1, MIPA 2 hari Senin, nanti MIPA 3, MIPA 4 hari Selasa, MIPA 5, IPS 1 hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mutalibin para alim ulama, para kiai, para sepuh, para wali murid berupa kelas 12 dan 2 Rembang yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para dewan guru, karyawan dan ketertiban 2 Rembang yang semuanya juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin wal hadirat rahimahullah. Pada hari ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dipertemukan dalam satu tempat yang berkah dalam rangka untuk mengikuti sosialisasi ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Oleh karena itu, mari kita syukuri bersama dengan iqrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita dengan membahas ujian madrasah tahun ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama juga membaca shalawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul qiyamah kita memperoleh syafaatnya. Bapak Ibu wali murid kelas 12 yang berbahagia, pada hari ini izinkan kami kesempatan ini kita manfaatkan untuk ta'aruf, karena kami baru saja mengawali kerja di Manduan Bank ini. Semoga wali murid kelas 12 sekalipun belum ada genap 1 tahun kita untuk ta'aruf dan berjumpa bersama-sama membesarkan anak-anak didik kita di Manduan Bank, maka kita gunakan ta'aruf supaya kita saling kenal dari mana asal kepala madrasah yang saat ini mengemban amanat dipercaya untuk melaksanakan tugas di Manduan Bank. Bapak wali murid, saya Dares Haji Kasnawi Magister Agama. Saya dilahirkan di Kota Wali Demak. Alhamdulillah pada tanggal 19 Januari saya dipercaya untuk melaksanakan tugas di Manduan Bank. Oleh karena itu, dengan iringan doa dan dorongan semangat dari Bapak Ibu, mudah-mudahan atas izin dari Allah bisa mengembangkan dan memajukan Manduan Bank ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, izinkan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sosialisasi ujian madrasah tahun ini, hal yang sangat penting karena biar tidak siswa saja yang paham dan tahu untuk kepentingan ujian madrasah, tapi Bapak Ibu wali murid juga harus memahami, karena kepentingan ini adalah kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan sepihak. Keberhasilan ini merupakan keberhasilan bersama, bukan keberhasilan sepihak. Maka dari itu Bapak Ibu, perlu saya informasikan beberapa hal. Yang pertama, ujian madrasah akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan madrasah tanggal 15 Maret sampai tanggal 10 April dengan rincian sebagai berikut.
Akan dilaksanakan ujian tulis tanggal 15 sampai tanggal 31, kemudian ujian praktek tanggal 1 sampai tanggal 6 April, kemudian ujian susulan dilaksanakan tanggal 7 sampai 10 April. Kemudian teknik pelaksanaan yang perlu diketahui Bapak Ibu, yang biasa pembelajaran daring untuk ujian ini dilaksanakan dengan sistem daring dan luring. Jadi kolaborasi antara daring dan luring atau kombinasi antara daring dan luring. Hal yang perlu diketahui adalah untuk luring, maka di madrasah disiapkan bagi anak-anak yang kesulitan sinyal, yang tidak punya HP, yang tidak punya biaya untuk ujian ini, karena harus melakukan dengan sistem daring dan menggunakan aplikasi, maka untuk mempermudah silahkan anak datang di madrasah, sudah kita siapkan fasilitas agar anak-anak tetap lancar untuk melaksanakan ujian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang perlu kita kuatkan adalah upaya bagaimana mendorong anak-anak kita biar sukses dalam ujian ini, tapi juga sukses untuk masa depannya. Maka tetap kita lakukan untuk semangat kepada anak-anak kita dengan mendoakan melalui niat batin. Niat doa tentunya Bapak Ibu tidak pernah lupa mengingatkan terus, mendorong terus anak-anak kita supaya belajar dengan tekun, membaca materi pelajaran apa saja yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru secara daring. Untuk itu Bapak Ibu, hal ini sangat penting karena keberhasilan tanpa upaya kita dan batin, keberhasilan kita tidak maksimal. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, hal yang perlu kita ketahui adalah target ujian madrasah kita ke depan. Ada dua hal, yaitu target output dan target outcome. Untuk target output kita berdoa restu mudah-mudahan tidak ada kendala sedikit apapun untuk ujian madrasah ini, sehingga bisa mengantarkan anak kita untuk bisa lulus 100%. Adapun kita tarik menuju kepada hal yang sangat penting adalah outcome dari madrasah kita, anak didik kita selama kita kelola, kita proses selama 3 tahun di sini, maka di akhir kelulusan tidak hanya menerima ijazah kelulusan saja, tapi prospek ke depan harus kita pikirkan, yaitu anak-anak kita targetkan bisa diterima perguruan tinggi negeri maupun swasta sekitar 80%. Adapun yang 20% Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini nanti kan secara praktis akan terbagi 10% masuk dunia kerja, 5% untuk masuk di pondok pesantren lagi mengembangkan, menguatkan kompetensi pondok pesantrennya, sedangkan 5% mudah-mudahan anak-anak masuk ke dunia keluarga, masuk di pengabdian masyarakat, membentuk keluarga baru. Mudah-mudahan kita akan bersama menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya Bapak sekalian, pesan kami pada anak-anak didik barangkali ini sangat penting sebagai pesan moral kami kepada anak-anak kami kelas 12. Maka belajarlah dengan tekun, berdoalah dengan khusyuk guna menggapai masa depan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Man 2 Rembang Dr. Andes Haji Asnawi MAG, Bapak Ibu Guru, karyawan, karyawati Man 2 Rembang, dan khususnya para wali peserta didik kelas 12 Man 2 Rembang yang sangat kami hormati dan kami harapkan bantuannya dalam menciptakan peserta didik yang baik, berakhlak karimah dan berintelektual tinggi. Dalam kesempatan ini kami mewakili Man 2 Rembang, terkhusus panitia ujian madrasah, akan menyampaikan, akan memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu wali peserta didik kelas 12 terkait dengan pelaksanaan ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021 di Man 2 Rembang. Bahwa kami di Man 2 Rembang tidak sembarangan dalam mengambil langkah pelaksanaan ujian madrasah. Ada dasar-dasar hukum yang kami ikuti. Yang pertama dari surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 disebutkan tidak ada ujian nasional, namun diganti dengan ujian sekolah. Karena kami dari madrasah, kami juga berpedoman pada surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor 572 tahun 2021 tentang pos prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Jadi ada dasar hukumnya. Kemudian diturunkan lagi, yaitu ada surat edaran dari Direktur KSKK Kurikulum Sarana Prasarana dan Kesiswaan Madrasah tentang kisi-kisi ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021, sehingga ada dasarnya kenapa Man 2 Rembang melaksanakan ujian madrasah. Karena memang di dalam semua lini kehidupan kita ada targetnya, termasuk di dalam pendidikan formal, apalagi di dalam pendidikan formal yang dilaksanakan secara sistematis pasti ada target-target, meskipun di dalam masa pandemi ini target-target itu dipermudah. Dengan demikian kami dari Man 2 Rembang melalui surat keputusan Kepala Man 2 Rembang juga membuat pos penyelenggaraan ujian madrasah pada Man 2 Rembang. Jadi setiap sekolah maupun madrasah berdasarkan dengan dasar hukum tersebut maka akan mengadakan ujian sekolah ataupun ujian madrasah. Kemudian peserta ujian madrasah di Man 2 Rembang yaitu semua peserta didik atau siswa Man 2 Rembang yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratannya antara lain: 1. Terdaftar pada kelas 12 Man 2 Rembang. Jadi yang kelas 10 dan 11 belum bisa, harus kelas 12. Selanjutnya memiliki NISN, nomor induk siswa nasional. Kemarin kami sudah mengupayakan karena ada
sekitar 200 siswa dari 416 yang mengikuti ternyata bermasalah pada NISN-nya. Sebenarnya itu wilayah-wilayah awal ketika anak atau siswa itu masuk di SD atau NI, tapi demi kebaikan bersama kami berusaha untuk membetulkan dan mengurusi segala permasalahan terkait NISN, dan alhamdulillah dari 200 siswa yang bermasalah NISN sudah terselesaikan oleh tim BK dan tim EMIS Madua Rembang. Kemudian persyaratan yang ketiga, mempunyai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Sehingga siswa harus tuntas ada nilainya di raportnya. Kalau raport semester 1 dan semester 4 saya kira semuanya sudah punya. Cuma yang di semester 5 ada beberapa anak yang belum menuntaskan nilai di semester 5, sehingga kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu wali peserta didik kelas 12 untuk mendorong pada putra-putrinya segera menyelesaikan terkait dengan nilai yang belum tuntas, karena itu menjadi salah satu syarat mengikuti ujian madrasah. Selanjutnya, peserta ujian madrasah di Madua Rembang itu sejumlah 416 siswa yang terdiri dari 3 peminatan, yaitu peminatan MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam, kedua peminatan IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan peminatan keagamaan. Di total 416 siswa yang mengikuti ujian madrasah, dan saya mengharapkan 416 siswa ini mengikuti dengan baik dan segera memenuhi persyaratannya, terutama tadi yang nilainya masih belum tuntas. Selanjutnya, pelaksanaan ujian madrasah sesuai dengan surat edaran Mendikbud tadi. Bentuk ujian madrasah itu ada portofolio nilai raport, penugasan, ujian luring dan daring. Luring maksudnya adalah tatap muka jika kondisi aman dan mendapatkan izin dari Satgas Covid. Kemudian daring yaitu dalam jaringan atau online melalui internet atau HP, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memberikan atau menyediakan HP untuk putra-putrinya dan memberikan waktu yang sebaik-baiknya, seluas-luasnya untuk persiapan. Begitupun kami mohon kepada pondok pesantren, untuk pengasuh dan pengurus pondok pesantren untuk memahami bahwa ujian madrasah itu menjadi salah satu syarat untuk kelulusan siswa, sehingga memberikan waktu yang lebih dalam rangka mempersiapkan ujian tersebut. Kemudian sistem pelaksanaan ujian itu bisa luring, tatap muka, dan daring online, juga bisa kombinasi. Kombinasi maksudnya ada tatap muka, juga ada online-nya. Dan Madua Rembang memilih sistem ujian madrasah dengan sistem kombinasi, yaitu moda UBK, memakai HP atau memakai komputer di Madrasah Aliyah Negeri 2 Rembang. Kemudian mata pelajaran yang diujikan itu adalah semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 12. Nah, di kelas 12 mata pelajaran yang diujikan sekitar 18 mata pelajaran, terdiri dari ujian tulis dan ujian praktek. Namun tidak semua mata pelajaran mengadakan ujian praktek. Jadi yang ada ujian praktek yaitu Al-Quran Hadis, kemudian fikih, kemudian bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, usul fikih, biologi, fisika, kimia,
usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan bahasa Arab peminatan. Sedangkan 3 mata pelajaran yaitu penjas orkes, seni budaya, dan prakarya tidak ada ujian tulis, hanya ada ujian praktek. Selanjutnya rencana jadwal ujian madrasah yang akan dilaksanakan oleh Man 2 Rembang antara tanggal 15 Maret sampai dengan 31 Maret selama 15 hari diadakan ujian tulis. Kemudian untuk ujian praktek akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 April 2021 selama 5 hari. Kemudian ujian susulan nanti akan kami berikan waktu tersendiri untuk ujian susulan bagi peserta didik yang belum bisa mengikuti ujian karena izin atau karena sakit. Kemudian teknis pelaksanaan ujian tulis yang tadi menggunakan moda daring, online, dan luring tatap muka. Kita ada 12 kelas. Kemudian tiap hari yang datang ke madrasah untuk mengikuti ujian luring tatap muka itu hanya 2 kelas. Kemudian yang 10 kelas online atau daring. Kami ada 12 kelas sehingga setiap hari kita gilir 2 kelas untuk tatap muka dan 10 kelas untuk daring. Misal MIPA 1, MIPA 2 hari Senin, nanti MIPA 3, MIPA 4 hari Selasa, MIPA 5, IPS 1 hari Rabu, kemudian IPS 2, IPS 3 hari Kamis, IPS 4, IPS 5 hari Jumat, dan agama 1, agama 2 hari Sabtu. Nah, jadi total tatap muka bagi per kelas itu hanya kira-kira 2-3 kali saja ke madrasah. Sehingga ketika kita prosentase dari 416 peserta ujian madrasah yang datang ke madrasah itu hanya sekitar 17%, 17 sampai 18%. Namun ketika kita bandingkan prosentase dengan jumlah seluruh siswa Man 2 Rembang sekitar 1.300-an, maka tidak ada 0,1 tidak ada yang masuk di madrasah. Selanjutnya tentang syarat kelulusan. Jadi Man 2 Rembang memberikan kriteria kelulusan peserta didik juga berdasarkan dari pos ujian madrasah yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, karena madrasah aliyah itu di bawah wewenang Kementerian Agama. Jadi kita mengacunya, kelulusan itu mengacu pada pos yang dikeluarkan oleh kementerian. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, tuntas semua nilainya. Sekali lagi saya mohon Bapak Ibu wali, orang tua untuk mendorong anaknya segera menyelesaikan kekurangan nilai supaya segera tuntas. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi perilaku minimal baik, cukup saja tidak bisa lulus, harus baik, sehingga sesuai dengan visi misi kami untuk menjadikan peserta didik berakhlak karimah, juga yang didukung pondok pesantren di sekitarnya, bahwa kita ingin peserta didik kami, lulusan kami itu mempunyai akhlakul karimah. Jadi mohon juga, karena
kami tidak bisa membimbing peserta didik secara langsung di madrasah, minta bantuan kepada orang tua, kepada pengasuh, pengurus pondok pesantren, tetap membimbing anak-anak peserta didik MAN 2 Rembang supaya mempunyai akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, harus lulus ujian madrasah sesuai dengan ketentuan, yaitu nilai minimal 60. Jadi nilai minimal dari 1 mapel itu 60. Nah, nilai 60 tadi sudah kita bantu banyak, yaitu melalui nilai rata-rata rapot yang 60%, karena sebagian besar nilai rapot bagus, sehingga kita beri porsi 60%. Kemudian untuk ujian nilainya 40%. Itu pun untuk nilai ujian kita ambilkan dari 60% ujian tulis dan 40% ujian praktek. Sehingga ketika jatuh di ujian tulisnya, maka bisa terbantu dengan ujian praktek. Oke. Kemudian terkait dengan kelulusan, insya Allah dari peraturan itu kelulusan menyatakan bahwa kelulusan diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 Mei, selambat-lambatnya, sehingga boleh kurang dari 21 Mei. Dan kelulusan itu harus berdasarkan kriteria persyaratan yang telah ditetapkan dalam pos ujian madrasah. Dan kelulusan itu akan diputuskan melalui rapat dewan guru. Jadi kita bersikap demokratis dalam mengambil keputusan. Kemudian insya Allah kita rencanakan sebelum hari Raya Idul Fitri semuanya sudah tuntas. Jadi harapan kami, meskipun dalam keadaan sempit, kita tetap terus berusaha, tetap semangat membimbing anak didik kita menuju ke arah yang baik, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi kita tidak boleh menyalahkan keadaan sempit atau ujian musibah seperti ini untuk menjadikan alasan kita tidak melakukan apa-apa. Karena saya yakin panjenengan tahu semua bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bahwa yakinlah bersamaan dengan kesulitan akan muncul kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dan saya yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, bahwa usaha yang maksimal akan memberikan hasil yang maksimal. Apa yang kita usahakan di dunia ini insya Allah akan mendapat balasan di akhirat, dan juga mendapat balasan di dunia juga. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a, wa al-laisa, dan tidak akan mendapatkan lil insani, bagi insan manusia, illa kecuali ma, sesuatu sa'a yang diusahakannya. Artinya kita akan mendapatkan sesuatu yang memang kita mengusahakannya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi meskipun masa pandemi seperti ini, kita tetap terus berusaha semangat untuk melakukan suatu perubahan yang baik mestinya. Itu harapan kami. Jadi kehidupan itu terus berjalan, umur kita terus bertambah, waktu terus berlalu. Kalau kita hanya diam saja, tidak melakukan apa-apa, kita akan ketinggalan jauh dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak bisa membimbing secara penuh kepada peserta didik 1912, dan kami berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu orang tua wali peserta didik yang telah ikut serta membimbing peserta didik di rumah masing-masing. Juga terima kasih kepada para pengasuh dan pengurus pondok yang juga ikut membimbing
peserta didik kami menjadi peserta yang akhlakul karimah dan berintelektual bagus, intelektual tinggi. Demikian dari kami. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, dari kami pribadi. Kalau ada yang benar itu semua dari Allah SWT. Kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya dari kami dari Dua Renang. Terima kasih. Kami akhiri. Allahumma muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.